Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba metode baru, yaitu rungka kotak order 4 atau penggantinya dari metode sebelumnya, yaitu metode Euler gitu, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di fisika gitu. Untuk contoh yang kali ini kita menggunakan open circuit chaotic gitu, menggunakan persamaan Chen. Nah, nanti kira-kira ada salah satu diagram fasenya gitu. Nah, kira-kira seperti ini tuh, chaotic nih, seperti chaos gitu. Nah, untuk yang pertama mungkin kita akan lanjut saja ke LT-Spice terlebih dahulu gitu, untuk mensimulasikan rangkaian dari open circuit chaotic gitu. Oke, jadi di sini sudah ada rangkaian open chaotic circuit ya gitu oleh Lorentz gitu. Nah, di sini itu kita menggunakan persamaan Chen gitu. Nah, nanti persamaan Chen-nya akan disampaikan. Nah, untuk di sini kita menggunakan beberapa resistor gitu untuk R3, R4 dan R6, R8 maksudnya, R9, R10 dan R11. Nah, di situ untuk kita memperoleh gainnya gitu. Tapi untuk yang gain yang Vx gitu, di situ kita menggunakan R1 dibanding dengan R3 gitu. Di situ jumlahnya nanti bakal 3,3, di situ cuma 1, dan di situ cuman ya gitu, cuman yang untuk phase itu itu tinggal dibagi saja seperti itu gitu. Terus kita akan menggunakan op amp. Nah, setelah seperti itu kita coba sekarang run saja gitu. Nah, di sini setelah kita run, pertama-tama kita perlu langsung saja ke hasil dari yang dihasilkan Vx gitu. Nah, di sini itu untuk Vx-nya sendiri, untuk si bukitnya sendiri itu dia menghasilkan sekitar 2,5 volt gitu. Nah, ini untuk lembahnya di situ dia menghasilkan sekitar minus 3,5 volt. Sekarang kita coba untuk Vy. Nah, di sini Vy juga dia menghasilkan sekitar mendekati 4 volt, dan juga dia untuk ke bawahnya dia menghasilkan minus 4,8 volt gitu. Sekarang untuk Vz, nah di sini untuk Vz dia menghasilkan osilasi terbesarnya itu sekitar 5,6 volt, dan terkecilnya itu minus 0,7 volt seperti itu. Seluruh grafiknya di sini osilasi gitu atau acak gitu. Osilasi tapi diacak gitu. Sekarang kita akan coba saja untuk melihat fasenya gitu, atau diagram fasenya gitu. Yang pertama di sini kita coba untuk fase V terhadap Vz terlebih dahulu gitu. Mungkin Vy ya, Vy dulu lah, Vz itu nanti terakhir. Nah, di sini kita sudah dapat gitu. Nah, ini kira-kira untuk fase dari si Vx terhadap Vy gitu. Sekarang kita langsung saya coba kepada Vz. Nah, ini grafik fase terhadap Vz gitu, atau Vx terhadap Vz gitu. Yang akan bentuk dia akan seperti ini gitu. Nah, selanjutnya juga di sini juga ada grafik Vy terhadap Vz gitu. Nah, Vy terhadap Vz dia akan seperti itu. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk persamaannya sendiri, nah itu akan seperti ini. Kita menggunakan persamaan Chen gitu, atau dari persamaan Chen. Nah, kenapa di sini kita menggunakan metode baru rungkota order 4 gitu? Karena untuk Euler sendiri, untuk metode Euler, dia itu memiliki kekurangan di mana semakin besar gitu atau semakin lama digunakan, maka errornya itu juga akan semakin besar gitu. Jadi sebanding gitu. Nah, terus kita akhirnya menggunakan persamaan rungka kota gitu, metode baru gitu, rungka kota gitu. Sekarang kita coba ke persamaan Chen-nya gitu, seperti tadi sirkuit yang tadi. Nah, itu sirkuit open chaotic circuit. Nah, di situ untuk persamaan matematisnya sendiri itu dari persamaan Chen di sini itu ada dx per dt. Nah, ini untuk mendapatkan Vx-nya nanti ya gitu. Kita menggunakan dx per dt, yaitu dia AY min BX gitu. Nah, di sini ada plus karena tadi kita menggunakan op amp
integrator ya gitu. Nah, jadi di situ kita menggunakan adder gitu. Nah, terus kemudian di sini untuk A-nya nanti kita cari atau konstanta. Terus kemudian untuk yang bagian VY-nya, nah VY-nya di sini itu DY per DT sama dengan min CX min DXZ plus EY gitu. Nah, di sini C, D dan E di sini adalah konstanta gitu. Nanti akan kita cari itu solusinya. Atau dia nanti yang membentuk grafik tadi di percobaan di LTSpice. Nah, terus kemudian ada DZ, di sini DZ-nya juga, DZ per DT-nya atau VZ nantinya. Nah, itu dia plus FXY min GZ gitu. Nah, kemudian dari persamaan-persamaan tersebut kita cari dulu gitu. Nah, di sini untuk untuk persamaan ruang kotanya di sini itu ada kira-kira seperti ini gitu. Karena kita menggunakan ruang kota roda 4, maka kita akan hitung sebanyak 4 kali gitu. Di sini ada Z1, Z2, Z3 dan Z4. Untuk persamaan ruang kotanya sendiri seperti ini. Nah, di sini ada XI plus 1 sama dengan XI plus, nah ini KSI 2KX2 plus 2KX3 plus KX4 per 6 gitu. Dan selanjutnya juga di sini juga untuk Z-nya juga, nah Y-nya juga sama, Z-nya juga sama gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini untuk metode ruang kota dia itu menghitung terlebih dahulu untuk KZ1-nya dulu. Nah, setelah KZ1-nya ditentukan, maka akan masuk ke perhitungan lagi gitu, karena akan dipakai gitu hasil dari KZ1 itu akan dipakai gitu di sini. Terus kemudian KZ3-nya juga sama gitu. Ya, jadi akan menggunakan KX2 juga dan KY2. Terus dia juga akan ditambahkan menggunakan Z1 di sini. Nah, terus di sini juga untuk yang KZ4, nah Z4 ini yang terakhir, nah itu hasil dari seluruh perhitungan dari 1 sampai ke 3 gitu. Seperti itu. Nah, kembali lagi, nah di sini itu ada rumus chain-nya. Nah, seperti yang dibilang tadi, kita akan mencari nilai-nilai dari si Vx, Vy dan Vz gitu. Nah, dalam Vy, Vx, Vz, nah di sini itu dia ada konstanta gitu. Nah, konstanta ini yang perlu kita cari untuk mendapatkan nilai Vx, Vy dan Vz gitu. Nah, untuk pertama untuk mencari A dia seperti ini gitu, 1 per RC gitu. Nah, di sini untuk R-nya kira-kira itu nanti sesuai rangkaian tadi ya, kita menggunakan 27,78. Nah, itu dikali dengan 10 pangkat 3 dikali dengan 10 pangkat min 9 gitu, atau si besar si C-nya seperti itu. Nah, di sini untuk resistansinya, di sini untuk C-nya juga, di sini dia pindah ruas dan sebagainya. Kita mencapai hasil 36.000 gitu. Nah, untuk B-nya sendiri, itu dia juga sama gitu, karena dia sama menggunakan 27,78 juga, penghasilnya juga sama 36.000 gitu. Nah, untuk yang C-nya sekarang, nah C-nya ini dia menggunakan R-nya itu 100 gitu, 100K gitu. Nah, makanya di sini dikali dengan 10 pangkat 3 gitu. Maka dia akan menghasilkan konstanta C itu sebesar 10.000 gitu. 1.000 maksudnya. Ya, 1.000. Terus di sini ada D-nya juga, dia menghasilkan 27,27.000. Terus kemudian di sini E-nya dia menghasilkan 1.000 lagi. Dan di sini untuk F-nya dia kita menggunakan R-nya 333,34. Dan di sini dia menghasilkan konstanta F-nya itu sebesar 3.000 seperti itu. Selanjutnya di sini kita akan mencoba mensimulasikan tadi output dari LTSpice-nya menggunakan Python. Nah, untuk kode programnya sendiri, nah kira-kira seperti ini. Yang pertama di sini untuk sebelum kita mensimulasikan, nah kita perlu juga membuat beberapa modul gitu, atau di sini kita membuat 2 modul. Satu modul yang pertama yaitu print solution. Nah, ini. Nah, terus kemudian yang kedua itu ada modul run code 4 gitu, atau metode yang mau kita gunakan gitu, supaya nanti
modul-modul ini itu tidak akan berubah gitu. Jadi fungsinya akan tetap sama. Nah, sedangkan untuk si kode program percobaan, nah ini kita bisa rubah-rubah gitu, seperti parameternya, terus kemudian fungsinya. Nah, kita juga bisa rubah-rubah seperti itu gitu nantinya. Sedangkan untuk yang modul 2 ini itu tidak perlu gitu. Karena kan kita gunakan terus secara terus-menerus itu. Yang pertama kita akan membahas tentang modul yang terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada print solution gitu atau print sol. Nah, ini modul yang akan kita akan kita buat gitu untuk membuat kira-kira seperti tabel gitu nanti di jendela outputnya gitu, terminalnya gitu. Nah, sini untuk modulnya kira-kira seperti ini gitu dari print solutionnya. Nah, nanti dia akan memprint beberapa parameter-parameter yang akan muncul gitu sesuai dengan kode program utamanya. Nah, itu untuk print solution. Nah, yang kedua di sini ada untuk modul dari metodenya sendiri gitu. Nah, modul di sini itu fungsinya nanti misalnya seperti Euler kemarin. Nah, itu Euler juga memiliki modul sendiri gitu seperti yang sudah gitu. Di sini seperti yang sudah disampaikan sebelumnya gitu ya di di catatan gitu. Nah, di sini itu untuk metodenya ruang kota. Nah, kita akan hitung terlebih dahulu dari K1, K2, K3 dan K4 gitu atau 4 order. Tapi di sini kita namakan menjadi order 0, 1, 2, 3 gitu. Setelah ini semua dihitung nanti akan di rata-ratakan gitu atau dijumlahkan kemudian dibagi gitu. Atau dihitung lah gitu. Nah, terus kemudian selanjutnya di sini itu juga ada kode program utamanya. Nah, kode program utamanya di sini kita perlu menggunakan NumPy gitu karena untuk memasukkan seperti ini, seperti data-data seperti ini. Nah, itu dia bisa diolah oleh NumPy. Di sini NP ya, masa NumPy gitu. Ini NP. Nah, terus juga di sini juga untuk perhitungan matematis NumPy itu. Terus kemudian di sini juga kita memanggil modul print solution tadi dan juga modul runcode ada 4-nya. Nah, terus di sini juga kita menggunakan library matplotlib untuk membuat grafik gitu. Seperti tadi ada grafik Vx, Vy dan Vz gitu terhadap T dan juga membuat grafik fase. Nah, di sini untuk yang pertama di sini parameternya seperti yang sudah kita hitung. Nah, parameternya tadi ada 36 dan 36 juga. Kita hilangkan nolnya saja tidak apa-apa. Terus kemudian di sini juga ada yang C-nya tadi, konstanta C, D-nya juga 27, E-nya, F-nya. Nah, itu kita masukkan. Itu fungsinya untuk menghitung secara manual terlebih dahulu. Terus kemudian di sini juga ada fungsi si sistemnya. Nah, di sini fungsinya itu kita kan ingin memperoleh output dari dx per dt, d per dt dan juga dz per dt kan. Nah, ini untuk fungsi-fungsinya tadi, fungsi chain. Nah, terus kemudian di sini juga ada setting numeriknya gitu supaya sama gitu seperti simulasi yang ada di LTSpice gitu, seperti waktu awalnya 0, waktu akhirnya 50. Nah, terus kemudian ini step size-nya kita 0,01 dan juga frekuensinya sekitar 500. Nah, ini untuk fungsi integralnya gitu, kita akan memakai op-amp integrator ya gitu. Jadi ini kita masukkan fungsi integrasinya. Setelah itu, nah ini untuk kita membuat judul gitu di terminalnya supaya nanti di print gitu solusinya menggunakan print sol tadi. Juga kita membuat grafik. Yang pertama grafik Vx gitu kalau di LTSpice atau grafik X terhadap T. Terus kemudian ada grafik Y, grafik Z dan juga grafik diagram fase 2 dimensi gitu yang melingkar-lingkar tadi gitu. Pertama tadi kan kita sudah mencoba Vx terhadap Vy, terus kemudian ada Vx terhadap Vz, terus kemudian ada Vy terhadap Vz seperti itu. Nah, langsung saja mungkin kita run. Nah, nanti setelah di run dia akan print solusinya dan dia juga akan membentuk grafik yang sama seperti yang di LTSpice tadi. Yang pertama untuk nanti ya di sini itu ada
Y0, Y saat 0, terus kemudian ada Y saat 1 dan Y saat 2. Nah, di situ tuh udah ada semua. Nah, ini semua ini bantuan dari si modul print solutionnya tadi gitu. Ini tadi kan di kode utamanya sebagai judul saja. Nah, selanjutnya diserahkan ke print solution untuk membuat seperti tabel-tabel seperti ini. Seperti itu. Di perhitungannya tiap fase X. Nah, untuk hasilnya itu ada Y0, Y1 dan Y2 seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada grafik yang terbentuk gitu, kita buktikan. Nah, seperti tadi yang sudah dibuktikan di LTSpice, itu untuk grafiknya itu kan ya mirip ya seperti ini gitu. Jadi di awal dia lembahnya sangat tinggi, dan lembah dan bukitnya maksudnya dia sangat tinggi, terus kedepannya dia tidak terlalu tinggi gitu maksudnya, dan dia acak gitu ketinggiannya ini, tegangannya ini, atau Vx nya di sini itu kalau di LTSpice dia sebagai Vx, dan di sini kita namain sebagai X saja. Ini terhadap T. Ini untuk grafik X nya atau Vx atau hasilnya dari dx per dt tadi. Terus kemudian yang kedua di sini ada grafik Vy gitu atau dy per dt. Nah, di sini ini di Vy ini hampir sama juga seperti yang tadi di LTSpice. Nah, yang ketiga tadi grafik Z terhadap waktu. Nah, ini juga masih sama seperti dalam simulasi LTSpice gitu. Masih sama itu karena kita memasukkan parameter perhitungan yang tadi, kita parameter konstantanya itu kita sudah tentukan gitu, makanya di hasilnya mirip. Selanjutnya tadi juga kita membuat grafik fase Vx terhadap Vy. Nah, ini untuk grafik Vx terhadap Vy tadi yang pertama di LTSpice mirip. Terus kemudian ada grafik fase Vx terhadap Vz. Nah, ini seperti ini mirip seperti yang di LTSpice. Yang terakhir ada grafik Vy terhadap Vz. Nah, seperti ini. Nah, mungkin seperti itu saja gitu. Ternyata hasilnya sama gitu karena parameter yang kita gunakan juga sama gitu, seperti itu. Dan di sini artinya metode Runge-Kota berhasil gitu membuktikan simulasi gitu dari rangkaian aslinya gitu, sesuai dengan yang sudah di-run di LTSpice gitu, atau simulasi seperti itu gitu. Errornya itu kira-kira sangat kecil gitu karena bentuknya dan juga besar dari sumbu Y dan sumbu X-nya itu sama gitu, atau hampir mirip gitu. Seperti itu saja dicobakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.